Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba latihan membuat aplikasi Java. Untuk hari ini kita Java ya, belum ke Android dulu. Untuk studi kasusnya yaitu kita akan membuat pengolahan database menggunakan Java NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans yang terbaru yaitu yang 12. Di dalamnya nanti kita akan belajar cara koneksi database, terus tampil data di dalam tabel, simpan data, hapus, edit, dan cari data. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, boleh di subscribe channel ini apabila channel ini bermanfaat. Kita mulai saja. Pertama-tama kita buka NetBeans-nya. Ya, saya menggunakan versi yang 12.10. Ini sudah terbaru kalau nggak salah nih. Kalau kita lihat di sini NetBeans ya. Bagi teman-teman yang belum download aplikasi NetBeans, silakan download versi yang terbaru saja. Sini download, dan saya sarankan yaitu menggunakan yang ini ya, yang 12 LTS ini. Silakan di download yang ini, terus pilih yang bagian ini ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows 64-bit, ini Windows, Linux, dan macOS, silakan disesuaikan dengan sistem operasi komputer teman-teman. Oke, setelah ini download semua, nanti tampilannya seperti ini ya. Saya tidak akan menjelaskan cara instalasinya itu seperti apa. Tinggal next, 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 nanti konfigurasi ke Java-nya gitu. Sebelumnya cek dulu ya, Java-nya sudah ini belum, Java titik version. Saya di sini, Java version. Nah, saya menggunakan Java yang versi 1.8. Ini kayaknya belum update ya. Kalau misalnya kita lihat di internet itu, kalau nggak salah Java apa nih? Java SE ya, Java SE runtime-nya saya menggunakan ini. Coba yang terbaru Java SE. Ini sudah versi 16 ya. Saya masih pakai versi yang 8 ini. Ya udah, nggak masalah ya, itu nggak usah di ini. Silakan diinstal saja kebutuhannya, yaitu Java ini silakan diinstal, di download lalu diinstal. Oke, kita mulai di sini. Pertama kita buat dulu project ya. Ini bukan di new file ya, tapi di sini ya, di new project ini, lalu pilih yang Java with N. Nah, kalau misalnya teman-teman pengguna NetBeans yang versi 8 itu Java aja di sini ya, Java. Kalau yang versi yang 12 10 ke atas ya, masalah ini udah pakai Java with N di sini. Kita pilih yang Java application. Ya, next. Ya. Sini saya akan menggunakan form untuk media UI-nya. Ya, kalau nggak salah namanya Swing ya, Java Swing. Nanti situ ada form tombolnya dan lain-lainnya. Nah, untuk Java projectnya kita kasih nama latihan CRUD ya. Ini ya, tulisannya seperti ini. Latihan CRUD, lalu di projectnya silakan disimpan di mana terserah. CD mana di sini konten itu ya, ini konten tes Java. Ini kita buat latihan CRUD. Nah, oke. Ya, ini memang standarnya dari tengah ke atas ya levelnya. Bagi teman-teman yang masih baru belajar Java, silakan pelajari dulu sintak-sintak dasar-dasar Java. Di channel saya sudah ada ya, walaupun nggak lengkap ya. Di situ ada tentang string, tentang cara pokoknya cara bermain di Java Swing tuh seperti apa. Silakan tengok aja channel saya atau di atas
layar, nanti saya atau di atas layar ya ada muncul ininya, atau di deskripsi nanti saya cantumkan. Nah, untuk treatment class-nya silakan teman-teman dicek, dihilangkan saja ya. Jangan tanya ini alasannya kenapa. Ini ya kita nanti akan buat kelas tersendiri aja. Oke, kita finish. Nah, ya, tunggu sebentar. Ini tergantung spek laptop yang teman-teman miliki. Bagi yang masih 2 RAM-nya itu saya sarankan untuk anak IT harus minimal 4 GB ya. Nggak boleh 2. Kalau 2 itu udah ketinggalan zaman ya. Nah, ini sudah terbentuk ya. Ya, terus kita buat sebuah packet, klik kanan new Java packet. Kita kasih nama yaitu form. Form saja ya. Form, lalu kita finish. Nah, di dalam packet ini kita buat JFrame form. Ya, di sini kita mana JFrame formnya kita kasih nama apa ini? FRM data aja ya. Kita finish. Nah, ini sudah terbentuk sebuah form. Ya, kalau kita jalankan hasilnya nanti kalau tampilannya seperti ini dipilih aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ya oke kan? Nanti tampilannya nah ada di atas ini. Ya. Oke. Sekarang kita setting dulu database-nya. Kita buat database-nya sederhana saja, nggak usah yang bagus-bagus gitu ya. Silakan teman-teman buka ininya, examnya, localhost. Bagi yang belum install exam, silakan download exam terlebih dahulu, exam pp ya kalau sebutannya exam pp, kalau saya sebutnya exam. Silakan di download aja yang versi, kalau saya pengguna versi 7.4 ini ya, yang tengah ini. Yang kalau mau yang 8 silakan di download. Kalau saya yang tengah ini ya, untuk lebih ininya supaya tidak ada kendala silakan teman-teman download yang tengah ini aja. Next silakan dikonfigurasi examnya. Nah, kita buat PHP My Admin di sini. Ini agak lama ya. Kita buat new database, kita kasih nama database-nya latihan CRUD. Ya, jangan pakai spasi, kalau bisa pakai underscore ya. Latihan CRUD, kita create. Nah, di dalam ini tabelnya kita kasih nama data ya. Jangan data. Warga aja. Warga. Apa ya? Biodata deh, nggak apa-apa. Kita membutuhkan kolom berapa nih? 4 boleh. Kita kasih 4. Ya, walaupun harusnya 3 aja ya biar cepat ya. Ya, kita kasih di sini nick, nomor induk karyawan. Kita kasih varchar saja nilainya 255. Ini terlalu tinggi ya, 50 aja deh. Nick, nama, kita kasih nama, varchar jenisnya kita kasih 50. Terus nama telepon, ini yang basic ya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah belajar database pasti datanya gini gitu. 13 gitu. Nah, terus alamat varchar kita kasih 50. Oke, kita scroll ke samping, kita kasih primary key di bagian ini, yaitu di bagian ini nih. Kita kasih primary key. Oke, nah ini datanya sudah ada ya, lalu kita save sini. Nah, ini datanya sudah muncul ya satu. Nah, nanti kita akan operasikan data ini ke dalam Java. Nah, gimana caranya tuh? Lanjut, ini selesai ya sampai tahap pembuatan database cukup. Sekarang kita coba buat UI-nya. Nah, ini saya close ya. Saya close terus mana ini ya, sorry. Ada iklan. Nah, untuk tampilannya silakan teman-teman desain sebuah label 1, 2, 3, dan 4 ya, karena kita memiliki 4
4 kolom ya, maka desainnya 4 gitu ya. Ini oke. Kita geser ke atas ini. Nah, kita kasih klik kanan, edit text, kita kasih nama Nick, enter saja. Terus yang kedua kita klik kanan, edit ini nama ya, nama lengkap, enter. Yang ini juga klik kanan, edit text, telepon, enter. Terus yang satu lagi edit text, alamat. Oke, ini ya. Sekarang kita akan buat text boxnya. Kalau di sini namanya text fill. Nah, ini text fill nih. Gambarnya yang ini ya. Silakan teman-teman cari saja namanya text fill. Ini text fill, klik. Silakan mana. Sini ya, rapihin ya. Karena Java ini ada garis bantunya biar rapi. Klik sini. Dorong sini. Nah, gitu. Sama ya, lakukan hal yang sama seperti ini. Text fill. Nah, terus satu lagi. Sip ya, ini. Sekarang ini teksnya kita hilangkan supaya tidak ada JText 1, 2, 3 dan 4 ya. Klik kanan, edit text, kita hilangkan, enter. Klik kanan, edit text, kita backpaste, enter. Klik kanan, edit text, backpaste, enter. Sama ya, klik kanan, edit text, backpaste, enter. Nah, setelah ini kita buat name-nya atau inisialisasinya kepada text box ini supaya gampang dikenal ya. Kalau ini punyanya Nick, ini nama lengkap, ini telepon, dan ini alamat ya. Klik kanan di sini, lalu pilih yang change variable name. Silakan kasih nama txt name, Nick ya, sorry, txt nik. Txt itu textbook. Saya terbiasa di Visual Basic jadinya textbook aja gitu. Klik kanan, change variable, kita txt nama. Klik kanan, change variable txt tlp aja. Terus yang satu lagi txt alamat, bukan almarhum, alamat ya. Setelah ini kita buat tombol. Ini saya geserin lagi ke sini supaya lebih besar ya. Kita buat tombol sini ada namanya button. Nah, masukin ke sini 1, 2 dan 3 ya. Geser. Oke, ini klik kanan, edit, kita kasih nama simpan. Terus ini juga sama, klik kanan, edit, hapus. Ini klik kanan, edit text, batal. Nah, kita kasih variabel dulu di sini, klik kanan, change variable name, btn. Btn ini singkatan dari button simpan. Nah, ini juga sama, klik kanan, change variable name, btn, hapus. Ini juga sama, klik kanan, change variable name, btn, ubah. Sorry, bukan ubah ya. Batal, btn batal. Nah, ya, untuk tombol ubahnya saya akan berikan fungsi di dalam simpan. Jadi di tombol simpan ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu fungsi untuk simpan data, yang kedua itu fungsi untuk ubah data. Jadi ada di sini semua ya. Nah, setelah itu kita kasih namanya tabel. Mana tabel? Ini kita geserin dulu sini. Tabel ini agak susah nih ya ngedesain ini. Tabel, klik sini. Nah, agak gede. Silakan disesuaikan saja di sini, klik gitu ya. Memang di Java ini kita udah desainnya rapi-rapi gitu ya, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Artinya nih, contoh seperti ini ya. Saya desainnya seperti ini, kecil. Ketika dijalankan nanti tampilannya nah sama. Enggak, pasti itu kalau misalnya kalian nggak bisa ngedesainnya itu pasti nggak sesuai gitu. Saya udah di kelas saya suka banyak yang komplain, Pak gimana ini gininya nggak rapi. Ini contohnya nih ya, ini jaraknya terlalu besar ya, tapi di sininya udah sempit. Begitulah kira-kiranya ya, disesuaikan aja. Contoh nih ya, ini saya scroll lagi ke bawah, ke ini harusnya kan segini ya, saya ini lagi. Nah, sama ya, sama ternyata. Ini lagi moodnya bener nih kali. Oke, nanti akan ketemu ini ya. Kita kasih label, masukin ke bawah 1, terus kita combo box,
satu lagi ke sini, ini saya gedekan. Ini labelnya kita kasih nama edit text, kita cari data. Nah, terus yang satu lagi kita kasih text field pencarian ya, ini fitur pencarian. Ya, ini text fieldnya biasa edit text, hilangkan. Terus kita kasih variabel, change variable name txt cari. Nah, ini juga sama, change variable name cmb cari. Cmb ini combo ya, combo box. Tapi di sini namanya apa nih? Oke dulu ya. Oke, mana namanya? Iya, combo box ya, sama. Nah, ini kita scroll. Coba sama nggak? Saya jalankan. Wing. Itu ya, bener kan? Apa yang saya katakan ini benar nih. Ini nggak sesuai tuh. Ini nggak rapi ya. Ini padahal sini rapi. Oke, nggak masalah. Kalau kayak gini caranya, ya kita ini kan saja. Kalaupun dirapikan seperti ini juga tetap aja kalau nggak salah nggak bisa deh. Ya harus pinter-pinter ngerapikan saja. Nah, ini udah rapi ya. Ininya tinggal dirapikan. Ya, semoga teman-teman bisa rapi ya. Bisa rapi kayak saya seperti ini. Kayak saya. Nah, nanti di sini pencariannya berdasarkan nick dan nama ya. Kita akan pencarian berdasarkan nick dan nama di sini. Namanya apa di sini ya. Kalau misalkan kita carinya nick, berarti di sini kita carinya nick. Kalau misalkan kita pilihnya nama, berarti kita cari nama di sini. Oke, gitu langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, ini tabel ya, klik kanan, kita kasih change variable name namanya tbl data. Enter. Ya. Kita setting dulu ininya. Ini kan ada title 1, 2, 3 dan 4. Kita ubah, klik kanan, masih klik kanan properties. Kita pilih yang model ini, lalu pilih yang yang tombol kecil ini ya. Klik. Nah, ini. Ini titelnya kolom 1. Nah, ini titelnya nih kita kasih nama nick nik ya, nick. Objeknya biarkan saja. Nick, nama, alamat. Telepon dulu ya. Telepon, alamat. Mas Ahmad 4 ya. Kalau misalkan ada tambah aja sini row atau kolom di sini. Ya, tambah aja sini insert atau delete. Karena kita kebutuhan hanya 4 saja ya, nggak masalah gitu ya. Oke. Close. Nanti di sini kan berubah ya. Nick, nama, telepon dan alamat sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan harapan lah. Nah, yang item ini kita hapus dulu ya supaya nggak ada item 1. Klik kanan properties, di sini ada nih model ini. Sebenarnya bisa kita ganti di sini modelnya mau seperti apa. Kalau misalkan teman-teman mau langsung di coding juga nggak masalah sih. Kalau mau di coding yang di coding, kalau enggak ya tinggal disesuaikan aja gitu. Artinya si combo boxnya ini mau ditampilkan di mana gitu. Saya tampilkan di sini saja ya supaya nggak ini. Nick ini harus sama dengan database-nya. Mana database ini? Localhost. Tadi itu latihan CRUD, biodata, nik-nya besar ya. Nick namanya kecil. Sininya saya kasih nik nama gitu. Ini harus sama nih. Yang ini harus sama dengan yang di database ini. Ini kan nik-nya saya hurufnya besar, maka di sininya juga harus besar. Nama ininya kecil, maka di sininya saya harus kecil. Kalau sudah di oke. Nah, kalau sudah dijalankan begini jalankannya. Nah, ya, nick dan nama sini. Ya. Kalau misalkan ini nik-nya kecil, nanti di sini susah nyarinya gitu. Sebenarnya ada sih kode untuk mengatasinya. Untuk lebih cepat saja ya, seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita perhatikan ketika kita jalankan form ini ada di atas sini, nggak di tengah sini. Kita akan tengahkan ini supaya lebih bagus ya. Klik kanan di bagian ininya formnya, klik kanan, properties, lalu pilih yang code. Terus general center kita checklistkan, terus yang ini kita pilih rise code.
Nah, ini nih yang font size polish-nya kita pilih yang generate trace code. Close, kita jalankan. Nah, ya tuh kan. nggak nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan yang kita mau, harusnya begini. Nggak tahu nih kenapa nih. Coba, oh kayaknya yang di raise code-nya itu kali ya. Klik kanan, coba properties, code, raise code, no raise code coba. Jadinya di sini. Ya, kacau ya. Properties, coba general pack. Kayaknya general pack yang benar ya. Kita pilih yang general pack ya. Udah, pokoknya seperti ini sudah berada di tengah-tengah. Udah, jangan di kotak-katik lagi. Nah, UI-nya sudah kita buat. Sekarang kita buat kelasnya. Silakan teman-teman sini klik kanan, new pack, Java Packet. Java Packet ini saya katakan adalah seperti folder ya, directory, supaya lebih rapi aja susunan-susunannya. Kalau ini adalah khusus form, khusus kelas, khusus apa dan lain-lainnya. Saya kasih nama di sini koneksi aja. Koneksi. Finish. Klik kanan, kita buat, klik kanan di packet koneksi ini, klik kanan new, mana nih, Java class. Java classnya di sini saya kasih nama apa ya, yang lebih enaknya itu apa ya, koneksi aja, koneksi database ini ya, koneksi database. Kalau sudah di finish, nah ini udah ada ini ya. Nah, kita scroll dulu sini. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita import library, yang mana di sini klik kanan, di klik expand-nya, klik kanan, add project. Nah, bagi pengguna, bukan add project ya, klik kanan, add library. Nah, di sini bagi yang pengguna yang 8, NetBeans 8 titik sekian, ini udah nggak, harusnya ada ya namanya yang MySQL apa ya, saya lupa tuh namanya. Pokoknya yang ada MySQL-nya aja. Nah, sini. Tapi di sini untuk yang versi terbaru dia terpisah, dia tidak ada ya. Tidak ada ininya apa, link untuk ininya. Apa namanya, konektornya. Untuk mengatasi seperti ini ya, kalau yang Windows 8 yang versi NetBeans 8 ini udah ada di sini. Cari aja yang namanya MySQL apa ya, pokoknya yang ada berbau MySQL. Nah, di sini kan saya nggak ada. Silakan teman-teman download dulu bagi yang versi yang terbaru, ini pasti nggak ada namanya JDBC connector connection. Nah, silakan bukan JDBC ya, MySQL JDBC. Oke. MySQL konektor Java. Nah, ini download yang ini, download konektor. Ya. Saya sarankan ini yang file yang archive ya, archive, jangan yang terbaru deh. Kalau yang terbaru saya pernah nyoba yang versi 8 ini gagal. Codingannya kayaknya harus yang terbaru juga gitu. Untuk yang lebih efektif saya pilih yang versi 5.49 ini ya. Yang ini silakan teman-teman download yang 5.1.9 ini. Terus select operation systemnya, kita sesuaikan dengan OS Windows ya. Kalau saya pakai Windows 10. Nah, ini silakan teman-teman download mau yang ini atau yang ini, terserah ya. Setelah di-download saya sudah ada ya. Kebetulan saya juga udah download mana belajar Java. Nah, ini ya. Saya yang versi yang 5.1.49. Isinya nanti seperti ini. Silakan diekstrak di tempat direktori yang lebih pantas disimpan gitu. Setelah itu ini udah ya, nggak usah di-download karena saya sudah masuk lagi ke sini. Ini saya close dulu. Ya. Caranya klik kanan di sini, add jar atau folder sini. Nah, silakan linkkan atau sambungkan ke dalam link yang tadi kalian simpan ya. Ini ya, saya udah di sini. Pilih yang 4.4 ini ya, jangan yang bin. Yang bin ya saya pakai yang ini. Coba kalau misalkan ini coba-coba aja yang bin gimana rasanya gitu. Kalau saya nggak pakai yang bin ya, yang ini ya silakan di open. Nah, di sini udah ada ya sini. Nah, setelah diimpor ini fungsinya untuk mengimpor impor Java SQL-nya nanti.
Kalau ini nggak ada nanti nggak bisa ngimport Java SQL ya. Ini saya minimize ya karena sudah tidak dipakai lagi nanti. Nah, setelah ini kita buat namanya kita import dulu, import class sini, import. Nah, mana? Sama ya, import Java titik SQL titik bintang. Nah, gini ya. Ya, artinya ini kita mengimpor semua yang ada di SQL semua ya, bintang ini artinya semua. Padahal kita nggak semua sih, kita menggunakan ini drive titik drive. Nah, driver nih, driver dan connection dua ya. Itu kan kalau begini gini jadinya ngetiknya double gitu. Ininya connection. Nah, ini gini ya. Kalau nggak pakai bintang dua gini. Berhubung saya pakainya bintang, ini kan sama nih Java SQL propertiesnya ini driver dan connection. Nah, makanya saya di sini enaknya lebih menggunakan bintang. Artinya kita mengimport keseluruhan dari yang punyanya SQL ini. Gitu ya. Terus di public class ini kita buat namanya connection. Variable connection. Kita akan kasih nama koneksi. Ya. Terus ini kita kasih public static connection connection apa nih, koneksi ini ya. Nah ini mah terserah ya, mau kasih nama buka koneksi nggak apa-apa, buka koneksi aja ya supaya lebih ini, buka koneksi. Nah di sini ada perintah add return statement. Nah belum ya, karena kita akan pakai try nanti di sini, di mana sini try, kita try. Terus sini kita kasih nama kelas. Oh ya sama ya, kelas titik for name. Ya agak lama nih import ini. Tunggu ya, no suggestionnya saya pakai import. Jadi ketika diketik titik pakai kontrol spasi supaya lebih keluar headline-nya. Ini agak lama ini. Tungguin aja lah. Tungguin. Mana udah muncul belum? Belum ya. Coba kita hapus dulu. Kelas titik form for name. Udah ketik aja for name. com titik mysql jdbc driver. Nah, ya, ininya kita kasih return null. Nah ininya juga kita kasih return koneksi. Kita balikin koneksi. Ini kenapa ini merah-merah gini? Merah-merah gini kenapa ini? Kita lihat dulu di sini. Just class koneksi is packet. Kayaknya ini deh. Nah, salah, sorry. Coba ini koneksi titik enggak ya, pergi. Ini kenapa ini kelas for name-nya enggak muncul ya, public status connection buka koneksi. Ya begini kalau ngetik Java tuh seperti aduh ada aja nih. Oke, coba kita hapus dulu deh. Kita hapus, ini returnnya kita hapus dulu. Nah, kita ngoding dulu sini. Kelas, kelasnya besar ternyata. Kelas titik, for name ya. Tadi kelasnya kecil. Gitu ya. Kalau ngetik Java itu sensitive code namanya. Besar kecilnya itu harus diperhatikan gitu. Tadi kan C-nya C kecil ya. Ini aduh. com titik mysql memang saya kadang kalau ngoding di Java kadang begitulah, besar kecilnya tuh nggak dikasih tahu gitu. Tapi kalau di
VB gitu ya. Karena saya pengguna Visual Basic gitu. Jadi dia walaupun ngetiknya huruf kecil gitu ya, nanti dia akan berubah otomatis itu kalau misalkan ketikannya harus besar gitu. Ya, kayak tadi kan kelas ini harusnya C-nya besar. Nah, ini udah enggak nih. Terus return koneksi. Mana nih? Oh, sorry. Koneksi gitu ya. Kita balikin ke koneksi ini. Ya. Nah, terus ininya kita return null. Nah, ya. Oke, ini kenapa nih merah ini? Alt enter. Belum ya. Kita tambahin di sini. Connection C-nya besar ya. Connection koneksi. Ini harusnya bukan koneksi ini ya. Ini kan sama dengan ini gitu. Biar nggak pusing ininya saya kasih CN aja ya supaya lebih nggak koneksi aja. Ya udah CN deh. CN berarti ininya juga harus CN. Nah, ini koneksi CN sama dengan driver manager titik get connection. Nah, get connection apa sih nih? JDBC MySQL /localhost/ namanya itu tadi latihan apa nih? Latihan apa di sini? Latihan CRUD ya. Latihan CRUD mana? Sampingnya root, ini passwordnya apa? Nah, saya kecilin ya. Jadi ini adalah JDBC yang nama library-nya itu ya. Localhost ini nama server lokalnya. Ini latihan CRUD ini adalah nama database-nya. Root ini nama user si database-nya, dan ini adalah password si database-nya. Ya, itu latihan CRUD ini nama database ya, ingat ya. Nah, setelah ini di sini ya. Sip. Silakan di pause sampai sini. Nah, terus kita kasih kalau misalkan error di sini, kita ketik J option pane ini. J option pane titik show message dialog. Apa di sini? Null aja ya. Null biar kita terus nya ini expression yang dari sini. Kalau misalkan ada error nanti ditampilkan pesan apa yang errornya di situ. Ya, kita jalankan coba. Ini masih normal karena belum dipanggil. Sekarang kita panggil dulu file kelasnya ke dalam form data ini gitu. Gimana cara manggilnya? Silakan teman-teman buka source code-nya di sini. Nah, Nah, ini ya. Di bagian mana? Di bagian sini kita impor lagi ya. Impor Java .SQL bintang. Nah, kita impor lagi. Ya. Terus kita kasih namanya public statement ya. Public statement mana? Belum ya? Lama. Belum. Coba enggak di sini deh. Kayaknya di sini. Coba sini. Public S-nya besar ya. Statement. Nah, ini ya. Statement ST aja, terus public namanya result set ST. ST lagi. RS ya. Nah, terus ini connection. C-nya besar. Connection CN sama dengan, samakan aja ya. Nah, ini namanya kita buka di sini ya. Connection CN apa di sini ya?
yaitu di koneksi database titik buka koneksi. Nah itu, jadi ini koneksi ini nama si packet ini, koneksi database ini nama si kelas ini, terus buka koneksi ini adalah nama yang ada di sini nih, variabel ini nih, public class koneksi database. Sorry, ini nih, buka koneksi ya, seperti itu. Nah, dari sini kita jalankan dulu, ada bermasalah tidak? Tidak ada ya, karena nggak ada yang error sini. Coba kalau misalnya kita ganti di bagian kelas ini, ya kita ganti namanya CRUD-nya kasih itu CRUD gitu ya. Ya kita jalankan. Nah, ini unknown database latihan CRUD. Jadi tidak ditemukan database latihan CRUD gitu ya. Itu contoh kalau error ya. Nah, ininya makanya saya ganti lagi jadi hapus ya. Jadi sampai di sini sudah selesai ya. Sudah terkoneksi dengan baik databasenya. Cara untuk ngimpornya tadi ya seperti ini. Public statement ini kayaknya hapus aja ya supaya nggak mengganggu. Nah ini public statement ini, public result RS, connection connect ECN, koneksi database ini ya. Jadi kita membuat statement dan result set. Nah, statement ini nanti akan memberikan statementnya seperti apa, kayak SQL-nya, perintah SQL-nya, select, insert, delete dan lain-lainnya. Kalau result set ini kita akan membaca database yang ada membaca data yang ada di dalam database RS atau yang disebut dengan record ya. Kita akan membaca recordnya itu seperti apa di situ. Oke, sekarang kita akan membuat mana nih? FRM no. Ini saya enter ya supaya enter. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel bersih ya. Nah, di sini privat void bersih. Fungsi bersih ini ya ketika nanti kita membuat tombol simpan, nanti si textbox-nya itu akan dibersihkan ya. Txt ini titik set tag kosong. Terus txt nama set text kosong, terus txt tlp set text kosong, txt alamat set text set action lagi set text kosong ya. Kita men-set atau mengatur si textbook, semua textbook ya, ini nilainya kosong kalau misalkan data berhasil disimpan. Nah setelah ini coba kita eksekusi simpan data ya di bagian desain. Kita coba di tombol ini klik kanan, event action performance ya di sini. Nah di sini enter. Nah silakan teman-teman buat sebuah coding yang mana kalau misalkan apabila tombol ini ada tombol simpan gitu ya. Nah ini kita buat try dulu ya di sini. Try. Sebenarnya nggak pakai try juga nggak masalah sih. Ya, oke nggak apa-apa. Try st kita buat juga di sini statementnya apa? Cn titik create statement. Nah step ini harus dibuka ya ini ya. Terus kita buat if ya btn simpan titik set text bukan gini ya, kita buat ini dulu deh, kita buat kalau misalkan datanya kosong dulu, sorry, if txt nick titik get text titik equal kosong. Nah ya, saya perbesar dulu ya. Kalau get text ini untuk mengirim ya, aduh ini apa ini. Kalau get text ya, get text itu fungsi untuk mengirim. Ini masih ngerekam nggak? Oh ini durasinya lumayan panjang. Oke nggak apa-apa ya.
Kalau get text ini artinya untuk mengirim data. Kalau misalkan datanya itu disesuaikan, equal ini artinya menyamakan, sama gitu, artinya kosong. Kalau misalkan teksnya kosong, artinya seperti itu ya. Terus kita kasih nanti ya di sini, atau ini ya, atau txt nama get text titik equals kosong juga, atau txt ini saya enter, coba enter bisa nggak sini, enter supaya lebih ini ya, enter txt apa ini, tlp get text equal, nah, atau juga txt alamat get text equal, sorry. Nah, kalau misalkan datanya kosong nih semuanya nih, nah kita akan berikan peringatan di sini, yaitu buat j option pane show message dialog. Mana show message dialog, show message dialog kita kasih 0 sini. Data tidak boleh kosong. Ya, gitu ya. Data tidak boleh kosong. Kita kasih nama di sini, koma validasi data itu. Validasi data, terus di sini kita kasih namanya koma information in, ini harus besar nih. Apa namanya, j option pane ya, sorry. J mana? J option pane. Information message. Nah, ini agak lumayan panjang ya. Nah, coba saya enter nggak bisa nih kayaknya. Pokoknya begini ya. 0 data tidak boleh kosong. Validasi data ini nanti si pesannya itu ada namanya, terus information message. Contohnya seperti ini deh, biar nggak ribet ya. Nah, simpan tuh, data tidak boleh kosong. Ini ada validasi data, ini ada informasi message. Ya, harusnya critical atau ya terserah lah, ada di sini. Yang namanya tinggal disesuaikan aja di sini. J option pane apa maunya di sini. Kontrol spasi apa di sini. Abort atau error gitu ya, atau apa. Saya pakai ini aja. Nah, setelah datanya oh ya, tambahin lagi di sini. Enter. Return. Nah, balikin. Nah, setelah ini terus kita buat if lagi di sini. If btn simpan if btn simpan titik get text sama dengan simpan. Nah, gitu ya. Nah, ini buat fungsi simpan. Aksi simpan data. Nah, sini ya. Else else-nya bukan gini ya. Else. Nah, ini buat aksi ubah data. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kondisi si tombol simpan ini adalah simpan, maka apa di sini? Kan ini kan teksnya adalah simpan ya. Nah, maka di sini adalah tombol simpan. Oke, gitu. Sekarang kita coba di sini. String bener nggak tuh? String SQL. Kita cek dulu ya. Kita cek kalau misalkan kodenya ada yang sama atau enggak gitu. Cek sama dengan select bintang from biodata bukan namanya, mana biodata ya, sip. Where nick sama dengan, nicknya besar ya, nick sama dengan plus txt nick
get text ya, plus, nah kita tutup lagi sini. Nah ya, kita buat sebuah fungsi, kita seleksi apakah data nicknya itu sudah ada atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, ya kita lanjutkan ke coding berikutnya gitu. Nah rs ini untuk menampung data ya, statement execute query check. If rs next, artinya apabila data ada, gitu ya. Data ada di mana? Ada di dalam biodata, nicknya sama gitu. Apabila datanya sama gitu, maka di sini kita kasih buat di option pane detik show message dialog null ini ya. Oops, gitu ya. Nick ini sudah ada. Udah gitu aja ya. Nah, else kalau misalkan nggak ada, kita buat string SQL insert into biodata slash nilainya. Nah apa nilainya di sini? Nah itu ya, nilainya plus mana nih? Txt nick get text enggak ya. Ini terus kita pakai gini. Nah gini ya, koma, mau pakai enter nggak masalah, kita pakai enter di sini aja, enternya enter sini, terus tambah lagi txt nama get text plus enter plus txt nama telepon tlp get text plus enter, kutip lagi, nah ini ya, plus txt alamat get text plus, kita tutup begini, terus kita tutup begini. Nah kalau nggak salah begini deh ya, benar itu ya. Kita membuat sebuah fungsi insert, masukkan ke dalam data biodata yang mana nilainya yang ada di textbox nick, nama, telepon, dan alamat. Nah kalau udah di sini kita kasih st execute apa nih, execute update, mana execute update. Nah SQL, nah ini ya. J option pane ininya di copy aja supaya nggak ngetik ya, copy ini das. Nah ininya kita kasih data berhasil disimpan. Nah kita coba sampai sini dulu, silakan teman-teman di run. Nah, kita kasih nama 123, terus nicknya Kasan Asrori, teleponnya 081213363942, alamatnya Serang, Banten. Ya kita simpan, bismillahirrahmanirrahim. Terus data berhasil disimpan, good job. Oke, nanti ini belum bersih ya. Belum dipanggil nih variabel bersihnya. Coba kita cek dulu di database ini, kita refresh, masuk ya. Nah kita sempurnakan deh. Nah, data berhasil disimpan. Nah di sininya kita tambahkan bersih. Nah gitu ya, coba tes ya, 234. Nah tadi kan 123 ya, 123 contohnya Budi gitu, nomornya gini, Serang. Nah, simpan. Nah ups, nick ini sudah ada gitu ya, jadi yang 123 itu udah ada. Coba kita ganti jadi 234. Jadi ini menghindari duplikasi data ya. Simpan. Nah data berhasil disimpan.
Nah ini udah bersih. Kita cek lagi di sini apakah sudah masuk. Sip ya, ini udah masuk. Sekarang gimana caranya? Ketika disimpan ini akan menampilkan data ke dalam tabel. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa cara menginput data dari teks ke tabel, video sebelumnya saya sudah buat ya, silahkan dicek saja di video-video saya. Oke, kita coba sampai sini mana. Nah, kita scroll ke atas supaya lebih gampang. Nah, di sini kita buat sebuah privat void tampil data. Nah, sorry. Nah, itu ya. Ya, kita akan membuat sebuah variabel yang mana fungsinya untuk menampilkan data. Ya, kita try dulu di sini supaya nggak ada yang error. Ya. Terus kita kasih st sama dengan cn, biasa ya, setiap ini memanggil database. Create statement, terus rs sama dengan st execute query, select bintang from biodata. Nah, ini ya. Oke. Kalau tadi kan langsung boleh seperti ini ya, atau boleh juga seperti yang ini gitu. Kan kalau ini kan dijabarkan dulu string ini, baru di sini st execute update. Ini kan update ya. Kalau ini kan fungsinya untuk query aja, untuk menampilkan data pakainya query. Nah, nanti kalau insert update, execute update, kalau delete execute update juga. Nah, mau pakai string apa? Nggak masalah. Kalau ini langsung ya, langsung seperti ini. Supaya ini. Nah, sekarang kita buat sini default. Oh, itu ya. Kayaknya kita buat sebuah namanya apa nih? Nanti coba. Default tabel model. Nah, default ada ya, default tabel model, enter. Nah, berarti di sini mengimpor apa nih? Mengimpor ini ya, import Java Swing Table Default Model. Nah, ini datanya apa nih? Kita kasih model aja sama dengan new default model ini. Kebanyakan. Nah, gini ya. Model isinya apa? Tadi kan udah kita input ya modelnya. Jadi ini kayaknya nggak penting juga sih sebenarnya. Oh iya, tapi di sini nggak pakai nomor ya. Emang kalau pakai nomor ya, kita pakai nomor dulu di sini. Kalau pakai nomor jangan, nggak usah lah, biar lebih cepat ya. Biar lebih cepat, kita nggak usah pakai nomor sih. Tadi kan modelnya udah kita buat di sini ya. Klik kanan, properties, nih model-modelnya nih. Mana modelnya nih? Nah, tek, tuh kan, nick nama ini kan udah. Nah, boleh juga kalian ketik di sini. Cara gini, model titik add column apa di sini, nama gitu ya. Berhubung kita udah di lewat properties itu, ini lewatkan saja. Atau coba saya ini dulu deh, takutnya bentrok. Ya udah deh, kita matiin aja dulu sini, matikan ya. Terus kita buat model titik get data vector titik remove all object, remove all elemen. Ini ya. Nah, terus model fire apa nih, tabel data change, mana tabel data change ini. Terus mana lagi, nah, kita enter sini ya. Model titik set row count, mana set row count 0. Nah, terus kita
looping sini, while. Nah, while rs titik next ya. Nah, apabila datanya ada gitu, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, sini. Nah, kita kasih namanya object array ya, object. Kita bentuk array sini. Object data sama dengan apa nih datanya. Nah, data yang dimasukkannya apa? Ini kita titik koma dulu. Sorry. Nah, yang akan dimasukkan ke dalam tabel itu apa? rs titik get string, namanya nik ya. Ini harus gede, harus sesuaikan dengan tabel yang ada di database rs get string, nama rs get string, alamat telepon dulu ya. Telepon apa sih? Telepon rs get string alamat. Nah, ini udah selesai. Terus kita kasih, nah setelah ini sini ya. Oke. Model titik add row data, model tbl data set model, datanya model. Pusing ya. Iya udah pusing. While-nya di mana? Di sini. Gak usah dipusingin, ikutin aja, tinggal diikuti. Oke, sampai sini sebenarnya sudah selesai nih. Kita coba ya, nanti ya. Belum ininya nggak ada. Orangnya nggak ada ya. Dulu. Saya lagi dulu. Sorry, tadi ada mahasiswa. Nah, sekarang kita panggil dulu nih. Ininya, ini udah sepengetahuan saya sih udah sini. Kita panggil ya. Tampil data ini panggilnya di bagian form data init ini. Tampil data. Kita coba jalankan. Nggak ada datanya. Oh, kayaknya di sini harus kasih model sini nih. Nah, coba model nik ya, nik gitu. Ini mah bebas ini ya. Coba ini kita copy dulu. Nik nama nama lengkap. Ini apa sih di sini? Nama aja deh. Nik nama, telepon, alamat. Ya, coba jalankan sini. Iya, berhasil ya. Berhasil. Alhamdulillah. Ini udah cocok nih. Kalau mau nampilkan nomor di sini, kita tambahkan aja di sini mana nih. Satu lagi ya, copy di sini. No. Kasih nomor ya supaya lebih cakep lah. Nomor berarti di bagian sininya kita kasih mana ini int 0 sama dengan 1. Oke. Terus kita welcome-nya di sini nomor plus. Coba jalankan. Ya, 1 2 3. Oke. Pas ya? Oke, ini sudah cakep lah. Silakan disesuaikan saja kalau misalkan ininya rada sempit. Kalau di zoom ini ya begini. Ya dilebar-lebarkan aja ini gimana cara supaya rapi. Pokoknya udah oke, sampai sini udah oke. Sekarang kita akan coba untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data ini caranya ketika ininya diklik akan menampilkan data di sini dulu gitu. Baru boleh dihapus. Ya, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Oke.
kita coba hapus data. Nah, sebelumnya silakan double klik dulu di saya ingatnya double klik aja ya. Di desain coba di si tabel ini klik kanan, event action mana? Event mouse ya, mouse click nanti. Kayaknya bukan mouse click juga sih. Iya mouse click ya. Coba klik kanan, event mouse click ya. Kita akan mengirimkan data dari tabel ke dalam teks txt nick titik set text. Nah, datanya tbl data titik get value ant ya, tbl data malah ini ya, titik get selection row, selected row. Berapa nih yang dikirim nih? 1 ya. To string. Nah, ya. 1 ini dapat dari mana? Yaitu dari sini nih. Ini kan angkanya 1. Kalau kita lihat sini, lihatnya di sini nih. Kita ngitungnya dari indeks ya. Ini 0 0 1. Berarti ini 1 nih. Klik tuh, muncul ya. Jadi enggak dari 0. Kalau misalkan teman-teman ngetiknya 0, berarti dari sini nomor yang ambil. Nah, itu udah berhasil ya. Ini kita copy aja deh di sini biar cepet ya. Kita copy, Ctrl C, 1 2 3. Nah, ini txt nama, terus txt tlp, ini bukan txt alm, salah ini, txt nama. Oh gini tulisannya, nyatanya besar nggak masalah, A-nya besar. Nah, ininya kita ganti 2, 3, dan 4 gitu ya. Kita jalankan. Klik. Nah, udah oke nih. Nah, terus ketika ini diklik si kursornya ada di nama ya, ada di nama sini. Enggak, sorry. Ketika ini diklik si nicknya ini di disable gitu. Nah, kita disable dulu di bagian sini. Txt nick titik set edit table false. Nah, terus kita ganti di sini btn simpan titik set text ubah. Nah, ini kan mau diubah data nih. Nah, jadi ketika dijalankan, nah, perhatikan sini. Nah, ini kan tombol simpan. Nanti kita klik ini akan berubah jadi ubah data. Nah, nanti ini fungsinya beralih fungsi menjadi ubah data. Ya. Nah, ini udah nggak bisa diedit nih. Nah, itu. Nah, oke, gitu ya. Jadi fungsinya kalau misalnya mau ubah atau mau hapus harus dipilih dulu di sini. Nah, nanti batal ini mengalihkan semuanya. Nah, ini udah sampai sini. Terus kita buat tombol hapus dulu. Nah, kita buat tombol hapus di bagian ini, klik kanan event action performed. Kita buat hapus di sini. If txt nick get text titik equal kosong, maka di sini kita kasih j option pane show message dialog. Nah, kita kasih this boleh atau null boleh ya. Silahkan pilih data yang akan yang akan dihapus gitu ya. Terus gitu ya. Udah gini aja. Else. Nah, terus kita kasih sebuah konfirmasi ya. Kalau misalkan kita mau hapus data, itu kita akan kasih konfirmasi apakah data ini akan dihapus atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan diklik hapus, maka akan fungsikan hapus. Kalau tidak ya tidak. Ya.
namanya di sini J option pane show confirm dialog ya. int jawab sama dengan J option pane titik show confirm dialog. Nah, ini null. Data ini akan dihapus gitu ya. Data ini akan dihapus, lanjutkan. Mana nih? Lanjutkan tanda tanya. Nah, ini ya. Terus kita kasih konfirmasi. Terus kita kasih di sini J option pane titik yes no option ya. Nah, gitu. Mana ini agak panjang nih. Enter. Nah, if jawab sama dengan kosong. Nah, kosong itu artinya yes ya. Kalau misalkan satu tuh nilainya ya cancel ya. Nah, coba sampai sini dulu deh. Nah, jalankan. Nah, kalau misalkan nggak dipilih, hapus. Tuh, silakan pilih data yang akan dihapus. Kita pilih, hapus. Nah, data ini akan dihapus. Lanjutkan, yes atau no. Kalau yes, hapus. Kalau no, ya nggak jadi gitu. Jadi ini ya, if jawab 0. Nah, kita buat try di sini. Tempat ada yang error. st sama dengan cn create statement string SQL sama dengan delete from biodata where nick sama dengan txt nick get text. Ini ketutupan foto saya ini. Sorry. Nah, gini ya. Bawahnya semikolonnya belum. Nah, st titik execute update SQL ya. Terus kita kasih J option pane titik show message dialog null. Terus di sini data berhasil dihapus. Nah, terus tampil data. Nah, terus ini bersih ya. Ini juga belum ditampilkan data ya di bagian simpan. Coba di bagian simpan. Nah, ini bersih, tampil data. Jadi ketika disimpan itu nanti akan otomatis tampil di dalam tabel itu. Gitu ya. Nah, ini udah oke nih. Nah, kalau misalkan error di sini, catch-nya kita kasih ini aja deh. J option pane gitu. Ini aja kita copy sini biar lebih cepat. Paste aja di sini. Nah, gak bisa ya. So message dialog null. Nah, kita coba jalankan. Kita hapus yang ini Budi. Klik hapus. Yes. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, ini udah oke. Sip ya. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan ke bagian sekarang ubah data nih. Oh ya, ini ketika hapus ininya masih tombol ubah ya. Kita coba ini kita alihkan ke nggak usah dibersih aja nih, ditampilkan variabel bersih aja deh. Coba mana variabel bersih, kita cari variabel bersih ini ya. Nah, btn simpan get text set text lupa sih, set text kalau nggak salah ya. Mana ya, nih set text ya. Kalau set text untuk ngeset datanya apa gitu.
simpan. Nah, jadi ketika variabelnya ini bersih, nanti otomatis akan mengembalikan nilai simpan. Nah, ini udah selesai nih. Sekarang kita coba bagian update. Nah, ini masih banyak nih. Update ya, di sini update. Klik. Mana? Klik. Nah, ya. Nanti update sini. Nah, coba di bagian desain di sini klik kanan. Nah, sini ya. Atau cari di bagian ini ya, btn simpan action performance. Nah, ini aksi update sini. Untuk aksi update sama aja sebenarnya, nggak ada yang ini. Untuk ini saya copy aja di sini ya. Copy lebih ini aja. Paste. Kayaknya jangan dipaste ya, karena susah. String update gitu sama dengan update biodata set nama sama dengan plus txt nama get text gini ya, plus dan nama alamat telepon dulu ya, telepon sama dengan txt kenapa ini nanti oh iya ini salah, ininya koma ini dulu ya, gini nih. Nah gitu. Sip, nama telepon get text plus kebalik gini ya. Nah, ada nama telepon alamat plus txt alamat get text plus nah ini. Biar lebih ini di enter aja ya, ini enter. Nah, where kita yang edit adalah nama, telepon dan alamat. Where nick sama dengan txt nick get text. Nah ini. Nah ini ya. st should update nah update bersih J option dulu ya. Mana J optionnya biar lebih ini kita panggil. Copy paste, data berhasil disimpan, terus bersih tampil data. Nah gitu. Oke seperti ini. Nah yang ininya kita pastikan di sini null kalau misalkan ada yang error. Nah kita coba bagian update, kita klik sini ya, tek Hasan Asrori, saya ganti, jangan ini deh, batalnya belum ya. Nah, kita batalin dulu deh. Desain, kita klik tombol batal, klik kanan event action performance, kita kasih batal sini. Bersih ya, bersih aja sih. Coba klik. Nah kalau misalkan klik ini, nah nggak jadi, batal. Nah gitu ya maksudnya gitu. Oh ininya masih disable nih nicknya nih. Di variabel ini aja deh, di variabel bersih. Nah kita ganti jadi txt nick enable apa tadi itu fungsi itu, coba mana, kita cari dulu ya mana. Set edit table ini ya, set edit table-nya kita ganti ke sini. Nah jadi true.
true gitu. Coba kita jalankan. Klik batal. Nah, bisa gitu ya. Kita isi dulu asal-asalan sini, Budi, teleponnya begini, alamatnya Banten. Simpan, data berhasil simpan, muncul sini. Saya edit ya, ini udah simpan ya. Edit, klik sini, lalu kita edit Budi Santoso. Ininya tambahin 8888 Banten Jaya. Ubah. Oh, ada yang error sini. Apa nih yang error? You have manual server yang user where nick at line 1. Oke. Where. Oke, kita lihat di sini. Klik kanan event action performance. Mana bagian update biodata set nama. Biodata set nama apa nih? Oke. Set nama txt nama, oke. Udah nama, telepon, oke. Alamat, oke. Udah alamat, udah kan. Where nick sama dengan nick. Nah, ini ada yang error. Oh ya, ininya nggak pakai koma di sini ya. Nah, nggak pakai koma ternyata. Coba. Klik Budi Santoso. Ininya 5555 Banten Jaya. Kita ubah. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini udah terubah tuh Budi Santoso ya. Nah, ini udah selesai nih. Nah, sekarang jempol dulu, jempol. Kita lanjutkan bagian cari data di sini. Nah, cari data ya. Cari data sekarang kita buat variabel aja di bagian mana ini tampil data ini, kita copy sampai sini ya, Ctrl C. Nah, kita di sini aja nih. Privat void cari data. Pastekan di sini. Nah, gitu ya. Ini udah ada cari data. Silakan teman-teman edit di bagian where, mana di sini, tambahkan where plus cmb cari, mana cmb ada nggak, cmb cari titik get select selected item. Nah, ini titik to string. Nah, saya perkecil dulu ya, ini saya geser plus. Nah, like. Nah, kita cari berdasarkan data yang mirip gitu ya, yang mirip like di sini, terus kasih koma persen, setelah ini ke sini plus txt cari titik get text. Nah, ini agak panjang nih, saya enter aja di sini. Ini enter, ini ya, get text plus. Nah, ini kasih persen, terus kita kasih kutip. Nah, jadi fitur ini adalah untuk mencari kemiripan data yang ada di dalam text box. Jadi kita cari berdasarkan yang ada berdasarkan yang kita pilih di dalam combo box cari. Nah, terus yang mirip katanya yang ada di dalam text box cari. Itu pokoknya begitu nih. Ya, untuk memberikan nilai kepada combo box di dalam Java menggunakan ini ya, get selected item to string. Artinya memilih item yang ada di dalam combo box. Nah, setelah ini kita coba ke bagian teks cari. Ke bagian teks cari, desain teks cari ini, klik kanan. Mana ya? Nanti saya pikir dulu nih, ini kemana nih?
Coba. Klik kanan, event action, bukan action ini ya. Coba action performance deh. Kalau nggak salah seperti ini. Cari data. Nah, kita coba ya. Nah, kita jalankan. Cari berdasarkan namanya Kasan. Nggak jalan ternyata. Bukan action performance. Namanya apa ya? Itu kalau untuk nanti. Oh ya. Tapi namanya key press. Sorry ya, bukan ini. Action key press ya. Ini salah nih. Ini hapus. Nah, cari data. Nah, ini hapus ya ini ya. Kalau dihapus gini nggak bisa ya. Cara hapusnya itu ada di bagian klik kanan, properties, kode. Nah, mana yang bagian coba event ya. Event action performance ini kita hilangkan. Nah, gitu. Close. Nah, baru hilang di sini. Nah, ya. Supaya bersih aja kodenya. Nah, tadi itu yang gini ya, klik kanan di textbook cari event, pilih yang key press. Nah, kita coba di sini. Kita cari berdasarkan nama dulu, nama Kasan Asrori. Nah, ini udah muncul nih. Ya. Kita hapus. Nah, hapus sudah selesai. Kita cari berdasarkan nick 1, 2, 3. Muncul ya. Jadi fungsi like itu kalau misalnya kita ketik angka 2, dia udah yang ada duanya itu mana? Ini nick udah ada 2 nih. Terus ini juga ada 2. Terus kalau kita ketik 21, nggak ada ya, nggak ada yang terseleksi. Terus ini juga nggak ada yang terseleksi. Pokoknya yang ada yang terseleksi ya 2, 5, 5. Nah, itu ya. Kenapa 5 ini mana? Ini agak sedikit loading ya. Ya begini fungsinya gitu. Kalau misalnya ini 1, 2, 3, nah muncul sini. Pokoknya yang terseleksi adalah yang terpilih gitu. Kalau misalkan 2, 2, 2, 2, 2, 2, ini nggak ada, jadi nggak ada yang tidak ada datanya gitu. Tapi kalau misalnya kita nyari berdasarkan nama A gitu, semua data ada. Kasan ada nama A-nya, Budi Santoso ada A-nya ya. Tapi kalau misalnya sini Ani gitu, nggak ada juga. Harusnya ini bersih ya, kosong ya. Nah, gimana caranya itu? Kalau di Visual Basic saya tahu. Budi, coba Budi. Nah, ya ini sudah selesai sampai sini. Ya itu saja. Kurang lebihnya ya ini adalah program sederhana pengolahan database menggunakan Java NetBeans. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan di like dan di komen dan di subscribe, dan jangan lupa untuk saling berbagi kepada teman-temannya. Silahkan di share ya, share gitu. Simpel itu saja. Bagi yang ingin bertanya silahkan tuliskan saja komentar-komentar terbaik Anda mengenai materi ini. Kita akhiri alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.